juga pasti nanti ada suara motor masuk ini nanti di rekamannya ya. Yang penting apa namanya jelas gitu ya materi yang diterimanya. Pasti ini ada kalau namanya direkam di luar gini suara-suara pasti masuk ya. Baik, ntar Ibu ini dulu apa share screen dulu. Ya, dari PowerPoint ini mungkin Anda nanti lebih lanjutnya adalah dibaca ya. Cuman Ibu ambil yang poin-poin pentingnya saja. Kemarin Ibu sudah terima dari WA Group, bahkan hari ini juga Ibu ada yang membaca ya WA grupnya. Itu ada yang sudah membuat judul tentang apa dokter spesialis paru-paru, terus apa kerusakan motor dan lain sebagainya ya. Cuman ini Ibu ada satu judul ya. Ini menyimak ya, tolong semuanya fokus ya, menyimak ya. Ibu akan bahas materi kita tentang apa knowledge engineering. Jadi Anda fokus ya, pahamin dulu apa yang Ibu akan sampaikan pada hari ini. Ini PowerPoint-nya kelihatan kan? Maaf Bu, sedikit blur. Oh, sedikit blur. Gimana ya? Andika lihatnya dari HP ya? Di laptop Bu. Di laptop, bentar ya. Kalau ini? Atau Ibu masih blur? Terlihat Bu. Lihat ya. Mungkin yang di slide 4. Oh, yang gambar ini ya? Nah, ya terlihat jelas Bu. Nah, jelas ya sekarang ya. Nanti Ibu akan geser-geser aja. Soalnya biar Ibunya tidak ketutupan. Ini apa Ibu? Yang masuk Google Meet. Kenapa? Takut nggak kelihatan yang masuk Google Meet ya Bu. Iya betul. Nah kan ada bunyi jadi pasti Ibu nanti lari ke Google Meet. Takut nanti ada yang masih masuk karena ini baru yang masuk 30. Mahasiswanya kelas ini tuh 25 tambah ada 35-an ya kelas ini ya. Jadi mungkin sekitar 5 orang belum hadir, 5 atau 4 orang. Jadi kita sambil menunggu, jadi Ibu tidak tutup Google ininya apa. Jadi tidak Ibu fullkan PowerPoint-nya supaya bisa melihat kalau ada yang masuk. Baik, di sini Ibu akan bahas materi kita pertemuan kedua. Nah, tuh kan ada yang masuk ya, sebentar. Ini ada yang masuk, Fikri Andrean. Nah, Fikri. Jangan telat lagi ya Fikri ya. Supaya Ibu kelihatan semuanya, ubah tata letak, nah, biar kelihatan semua mahasiswanya. Nah, akan kelihatan di sini. Oke. Nanti Ibu foto, ntar Ibu screenshot dulu ya. Biar nanti, biar ada namanya di screenshot. Screen. Nah, biar nanti ada di itu. Baik, Ibu akan jelaskan dulu tentang teknik pengetahuan atau knowledge engineering. Ini berkaitan dengan kalau jadi Anda nanti harus paham ya, tujuan kita hari ini adalah belajar ini adalah Anda harus memahami teknik tentang pengetahuan atau knowledge engineering yang mana ini adalah Anda membuat suatu database dari pengetahuannya seorang pakar ke dalam database. Namanya knowledge engineering. Jadi Anda yang melakukannya, kan Anda akan membuat sistem pakar ya, program. Berarti Anda harus menyimpan semua data-datanya. Nah ini terlalu besar ya, Ibu kecilkan dulu. Nah ini intinya dua ini, konsep dasar dari sistem pakar yang perlu Anda pahami dua ini. Minggu lalu mungkin Ibu sudah menjelaskan. Jadi kita hari ini membahas poin yang ini, knowledge base. Ya, atau teknik representasi pengetahuannya. Ada yang masuk lagi, tunggu sebentar. Aldeos. Aldeos masih di Papua, Aldeos. Aldeos orang Papua nih. Kedengeran-kah Aldeos suara Ibu? Udah masuk belum Aldeosnya ya? Mana Aldeos? Nah. Aldeos dengar suara Ibu, Aldeos? Ya, dengar Bu. Aldeos di Papua? Iya Bu, di Papua Bu. Oh, belum ke Bandung ya?
Belum Bu, kayaknya bulan 3 Bu. Oh gitu. Gimana suara Ibu terdengar jelas di sana? Ya, alhamdulillah Bu, terdengar jelas. Jelas ya. Berarti di sana ini jam 9 ya? Ya Ibu, jam 9. Iya, siang ya. Di sini masih jam 7. Ya mudah-mudahan Aldeos, tolong Aldeos menyimak ya. Walaupun jauh di Papua sana, Aldeos tetap menyimak ya materi kuliah dari Ibu ya. Baik Bu. Ya. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi materi kita hari ini knowledge base yang mana nanti Anda membuat atau mengumpulkan data dulu mungkin ya. Nanti sebelum kita ke pemrogramannya. Nah, di sini tugas Anda sebagai knowledge engineer ini Anda adalah nanti mengisi semua basis datanya nanti dengan ilmu atau data-data yang Anda peroleh dari seorang pakar. Jadi namanya akuisisi pengetahuan. Jadi Anda membackup atau istilahnya menduplikasi, menyimpan semua data yang Anda peroleh dari seorang pakar ke dalam basis pengetahuan ini ya. Nah, itu adalah disebutnya Anda sebagai knowledge engineering. Nah, itu tugas Anda ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang pengetahuannya. Nah, untuk sistem pakar ini kenapa perlu adanya data atau pengetahuan? Ya, ini adalah supaya komputer bisa menjawab atau memberikan solusi ya, karena ya contohnya manusia bisa pinter atau pandai, kenapa? Karena dia banyak belajar, banyak pengetahuannya. Nah, oleh karena itu di sini nanti Anda harus menyimpan semua data-datanya. Nah, cuman di sini kenapa di dalam sistem pakar ada namanya representasi pengetahuan ya. Nah, kita tahu bahwa semua data atau dokumen itu kan dalam bentuk teks ya. Nah, sedangkan komputer kan tidak tahu apa arti dari teks-teks yang Anda simpan. Nah, disinilah kita nanti bahas tentang teknik representasi pengetahuan. Nah, ada istilah re ya di sini ya. Apa itu re? Re itu artinya berarti mengulang ya. Kalau bahasa Inggris tuh re itu kalau di Indonesia kan mengulang. Jadi kalau representasi artinya menampilkan kembali gitu ya. Menampilkan kembali tapi dalam bentuk atau format atau model yang berbeda yang bisa dipahami oleh komputer. Intinya itu. Nah, ya jadi nanti si bentuk pengetahuannya kita modelkan ya. Nah, di sini nanti Ibu jelaskan ada beberapa modelnya. Nah, makanya di sini kan judulnya representasi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sudah Anda dapat berupa data, fakta, dan informasi ya. Nanti kan Anda mengumpulkan misalnya nih kemarin Ibu lihat ada yang membuat nanti dokter spesialis paru-paru. Nah, berarti kan kelompok Anda ini nanti mengumpulkan semua data-data, fakta, dan informasi berkaitan dengan penyakit paru-paru, beserta gejalanya mungkin, terus solusi penyembuhannya, terus apa, dan lain sebagainya. Oh ya, Ibu, kalau nggak salah Ibu ada lihat, ada judul, apa sih, diagnosa penyakit perokok apa gitu ya. Nah, perokok itu sebetulnya masih masuk ke dokter spesialis paru-paru. Jadi tolong yang judulnya apa ya? Siapa tuh? Tadi sini di WA grup deh Ibu lihat. Bisa kebuka nggak nih WA-nya? Itu ada yang membuat sambil ini ya. Jadi supaya Anda paham dulu. Jadi jangan sampai Anda menentukan judul salah. Aduh, kok WA-nya delay gini ya. Ya. Jadi kalau Ibu baca di sana ada yang membuat diagnosa penyakit perokok apa gitu ya. Nah, itu kan jadi itu sebenarnya masuknya masih ke dokter spesialis paru-paru. Ya, jadi tolong Anda dalam membuat judul ini itu ada suatu bidang ilmu gitu ya. Jangan perokoknya gitu, jangan diagnosa penyakit perokok itu masuknya nanti ke dokter spesialis paru-paru gitu ya. Nah, mungkin saya tidak tahu juga karena saya bukan dokter spesialis paru-paru. Mungkin di spesialis paru-paru itu banyak sekali penyakit-penyakit ya. Salah satunya itu adalah dari perokok itu ya, asap rokok itu berkaitan dengan paru-paru.
Nah, apakah itu masih masuk ke apa yang kategori spesialis dokter paru-paru? Berarti judul itu sudah ada gitu ya. Nanti harus yang kelompok mana tuh jadi harus mencari lagi judul lain gitu ya. Nah, itu ini mana Google-nya? Oh, ke ini ya. Ntar sebentar. Kirain ketutup Google-nya. Mana tadi? Nah. Oke. Tadi Mas ini kelompok siapa tuh yang membuat spesialis diagnosa perokok? Ada di sini? Siapa ya? Yang PB, Bu. Oh, yang PB ya? Ya, Bu. Iya, PB. PB mungkin lebih baik judulnya cari yang karena judul itu mungkin masuk nanti ke penyakit atau diagnosa dokter spesialis paru-paru di sana karena nanti mungkin yang di spesialis paru-paru dia akan menyebutkan gejala-gejala, salah satunya mungkin nanti asap rokok itu gitu ya. Jadi Iya, Bu, baik, Bu. Mau diganti lagi nanti. Ganti lagi ya, Kasih, Bu. Feby ya. Ya, Ya, Bu. sama-sama ya. Nah, dari sini kan supaya Anda jangan sampai sudah buat jadi salah ya untuk proyek akhirnya. Baik, Bu. Iya, oke. Nah, itu ya contohnya. Terus, nah ini ya, jadi tadi Ibu sudah jelaskan tentang representasi pengetahuan. Nah, dari representasi ini kita nanti memodelkan ya suatu pengetahuan yang diperoleh dengan dilengkapi ya pasti ada algoritma dan struktur data untuk programnya nanti, lalu ada knowledge dan inferensi untuk nanti dia sebagai kalau tidak hanya program, jadi sistem pakar itu tidak hanya program, selain program ada database-nya gitu ya kalau untuk sistem pakar. Jadi sistem pakar tuh sebetulnya kalau kita gambar ini dia lengkap selain ada program, nanti mesin inferensi dan ada knowledge base-nya. Dan kalau Ibu lihat judul kemarin, sepertinya kelompok itu sudah baca ya. Artinya apa? Di dalam judul itu, nih saya tanya dulu deh. Yang sudah ada contoh, Anda ada yang menyebutkan menggunakan metode backward chaining atau forward chaining. Kelompok siapa? Yo, di sini. Siapa ya Ibu? Masih ingat? Anda membuat satu diagnosa penyakit apa dengan menggunakan backward chaining dan forward chaining. Kelompok siapa? Ayo. Kelompok Erlangga, Bu. Erlangga pakai metode apa? Iya, kedua itu, Bu, tapi belum tahu sih. Iya. Jadi jangan ini, itu nanti Ibu bahas lebih lanjut ini di mesin inferensi sebetulnya Erlangga. Jadi Erlangga jangan ambil dua-duanya. Kalau ambil dua-duanya Erlangga bikin dua aplikasi. Gitu ya. Karena backward chaining dan forward chaining itu codingnya udah berbeda gitu ya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut di sini nih nanti pembahasan backward chaining dan forward chaining ada di sini. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa, bagus Ibu lihat sudah ada judul-judul metodenya yang dipakai itu bagus karena nanti proyek akhirnya sama begitu. Jadi misalnya membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit paru-paru dengan metode backward chaining. Nah, judulnya memang seperti itu rata-rata. Nanti Ibu bahas di sini. Cuman kalau saya lihat memang kalau nggak salah Erlangga ya ada backward chaining dan forward chaining. Nah, itu kan suatu yang berbeda. Nanti nggak apa-apa sih kalau Anda mau buat itu jadi dua aplikasi ya, karena dua metode gitu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa pilih mau yang mana. Cuman Ibu jelaskan dulu ya. Baik. Nah, di sini pengetahuan itu kan model banyak ya. Bisa diklasifikasikan ada 3 jenis, ada pengetahuan prosedural, deklaratif, atau tacit. Nah, prosedural itu adalah pengetahuan yang selalu menampilkan prosedural ya. Mungkin ada tata-tata pelaksanaannya. Nah, biasanya contohnya gini. Nah, misalnya Anda kalau nanti di sistem pakarnya ada pengetahuan dari hasil observasi. Nah, kalau observasi itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya. Misalnya bagaimana sih cara mengobati orang yang sesak napas, misalnya ini berkaitan dengan paru-paru. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu kan berarti memerlukan suatu pengetahuan yang prosedural. Jadi lebih detail. Kalau deklaratif mungkin ini iya atau tidak ya. Dari misalnya Anda ditanya
gejalanya apakah, contohnya apakah Anda mengalami sesak napas misalnya gitu ya. Terus apa Anda jawab ya atau tidak nanti ya di dalam pertanyaan. Berarti kan di sana Anda selain pengetahuan yang prosedural juga bisa menyimpan kalau jawabannya dari user ada iya atau tidak atau salah atau benar misalnya. Lalu ada pengetahuan tacit. Pengetahuan ini ya kita mungkin tidak ada nanti di sistem pakar. Susah kalau misalnya pengetahuan tacit disimpan di sistem pakar itu. Karena apa? Ini pengetahuan yang tidak perlu diungkapkan dengan bahasa gitu ya, tapi dengan diperagakan gitu ya. Nah ini nanti gimana ya, komputer sulit ya, paling nanti mungkin yang Anda pakai dari 3 definisi pengetahuan ya, mungkin bisa Anda pakai yang nomor 1 dan nomor 2 prosedural dan deklaratif. Kalau ini ya mungkin ya, kalau ini berarti si komputernya berwujud robot mungkin ya, yang mana nanti kalau kita tanya si robot itu bisa memperagakan, karena ini pengetahuan ini jawabannya adalah memperagakan gitu ya istilahnya. Misalnya kalau ditanya bagaimana Anda caranya berjalan, kan susah ya, berjalan gimana Anda menjelaskan cara berjalan, kan susah, mungkin dengan langsung diperagakan gitu ya. Nah itu ini namanya pengetahuan tacit gitu ya. Oke, nah jadi di sini representasi pengetahuan itu merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Jadi di sini perepresentasian dimaksud untuk menangkap sifat-sifat penting dari suatu problema atau masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah, yaitu oleh komputer. Karena kembali lagi komputer tidak paham kalimat-kalimat, teks-teks. Jadi bagaimana Anda nanti memodelkan pengetahuan yang bisa dipahami oleh komputer, intinya itu ya. Nah, jadi yang tadi Ibu jelaskan Anda bisa baca di sini. Jadi apa itu bahasa representasi ini? Nah, di sini nanti Anda sebagai pemrogram ini harus mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari problema atau masalah dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi pengetahuannya itu bisa digunakan ke bahasa pemrograman. Nah, mungkin Anda sudah belajar pemrograman basis data ya. Makanya kan Ibu kemarin bilang syaratnya Anda pernah mengambil pemrograman basis data di sini. Karena apa? Dari Anda belajar basis data, Anda menyimpan semua data. Sebetulnya komputer itu tidak paham dengan teks-teks. Mungkin kalau pahamnya dia dengan bilangan biner 0 dan 1. Nah, biasanya komputer itu mengenal atau lebih kenal dengan istilah numerik ya, dengan angka dibandingkan teks. Nah, biasanya di database itu kan ada yang namanya primary key, terus apa gitu ya, yang dengan kode angka. Nah, mungkin dari teks tersebut nanti ada kode angka itu yang dipanggil di dalam nanti memberikan suatu pengetahuan. Ya, Anda nyimpannya nanti menyimpan data itu selain teks mungkin ada angkanya. Nah, kode angka itulah yang mungkin lebih mudah diproses oleh komputer gitu ya. Nah, makanya nanti di sini kita nanti memerlukan database dengan SQL. SQL ya biasanya ya Anda bisa boleh pakai Hedi atau pakai database manager bisa ya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, Ibu sudah jelaskan bahwa Ibu ulangi lagi representasi pengetahuan itu adalah ya bagaimana pengetahuan itu ditampilkan kembali dalam bentuk atau model atau format yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, di sini ada 6. Nah, dari 6 ini nanti pun Anda harus dari 6 ini Anda boleh memilih salah satu yang nanti Anda akan gunakan untuk proyek dari sistem pakar. Seperti tadi mesin inferensi kan itu sebenarnya di sistem pakar ada 2 ya, backward chaining dan forward chaining. Anda nanti boleh pilih salah satu. Nah, untuk membuat representasi pengetahuan pun sama, ada 6 sebetulnya. Anda silahkan bisa memilih dari 6 ini untuk nanti pembuatan model representasi pengetahuan. Jadi nanti bertahap ya. Jadi hari ini Ibu membahas yang ini dulu, knowledge base. Nah, knowledge base ini
adalah bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan dari seorang pakar. Ada 6 model. Nah, dari 6 model itu Ibu izinkan ya, Anda boleh memilih salah satu dari 6 model. Mungkin nanti pilihannya yang sesuai, kira-kira ini kita pengetahuan ini cocoknya pakai apa ya, gitu ya. Jadi tidak selalu dari 6 itu cocok gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Di mana tadi sampai mana? Nah, ini ya. Nah, ada 6, yaitu logika, jaringan semantik, objek atribut value, bingkai atau frame, naskah atau skrip, dan kaidah produksi. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Ya, berarti dari sini kan nanti ada latihan atau ada tugas kelompoknya. Nanti minggu depan Ibu sudah dapat apa namanya, Anda pilih yang mana dan Anda buatkan model representasinya. Tugasnya itu ya. Dari 6 ini Anda boleh pilih salah satu. Ibu jelaskan dulu dari logika. Nah, logika mungkin Ibu, ya teorinya mah Ibu ini aja ya, Ibu persingkat. Jadi nanti Anda baca sendiri. Untuk logika, Anda semua pernah mengambil matematika komputer kan? Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan teori matematika komputer. Makanya di sini kan Ibu ada logika simbolik atau logika matematika. Ini adalah materi di dalam matematika komputer. Yang mana Anda mungkin pernah mendengar tentang penalaran induktif dan deduktif. Gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi gini. Ada kalimat itu mungkin bagi komputer tidak paham. Tapi kalau kalimatnya kita rubah secara deduktif atau induktif, komputer paham. Anda pernah mendengar mungkin istilah premis ya. Premis A, N, premis B, then apa. Nah, itu kan logika ya. Seperti itu. Jadi menggunakan. Contoh penalaran deduktif seperti apa sih? Nah, ini ada mayor minor. Contoh saja ini. Jika hujan turun, saya tidak akan lari pagi misalnya. Nah, minornya pagi ini hujan turun. Berarti kesimpulannya, oleh karena itu pagi ini saya tidak akan lari pagi. Kan itu ya kalau Anda pernah belajar di matematika komputer, ini adalah contoh penalaran secara deduktif. Ya, secara kepotong ya, secara penalaran secara deduktif. Kalau deduktif itu intinya dari umum ke khusus. Mayor kan umum ya. Lalu ada kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya ya, dikecilin dulu ya sedikit biar nah, kalau induktif, nah kalau induktif itu penalarannya kebalikan dari deduktif. Kok deduktif mungkin dari mayor minor atau dari umum ke khusus, tapi kalau induktif dari khusus ke umum gitu ya. Biasanya mungkin istilahnya ini premis 1, premis 2, premis 3 gitu ya. Terus then-nya apa misalnya. Nah, ini contoh saja, contoh penalaran induktif seperti apa sih? Nah, dioda yang fakta 1 atau premis 1. Dioda yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak mungkin ya. Transistor rusak menyebabkan elektronik rusak. IC rusak menyebabkan peralatan elektronik tidak berfungsi misalnya. Maka kesimpulannya, peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusaknya peralatan elektronik. Kenapa di sini dioda, transistor, IC digantikan dengan istilah semikonduktor? Ada yang tahu nggak? Mungkin pernah belajar fisika? Ada yang tahu kenapa nih dioda, transistor, IC digantikan dengan istilah semikonduktor? Ya. Nah, di sini artinya karena dioda, transistor, IC itu adalah bukan salah satu, dia terbuat dari bahan atau komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor, yaitu germanium atau silikon. Jadi ini benda ini terbuat dari bahan semikonduktor. Maka disebut di sini adalah peralatan semikonduktor. Jadi dari khusus jadi umum. Itu penalaran induktif ya. Tapi fungsinya sama sih jika maka ya. Nah, biasanya jika maka itu logikanya menggunakan and, or, not, implies ya. Masih ingat ya di matematika komputer mungkin ya. Dengan simbolnya and seperti itu, or ya, not, implies ya. Nah, itu ya. Jadi di sini tadi ada logika proporsional,
dan ini apa penalaran induktif dan deduktifnya. Nah, Ibu kalau kita gabungkan antara kalimat-kalimat dengan NOR-nya, mungkin kita buat jadi suatu logika predikat ya. Logika predikat ini menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama ya, disebut juga kalkulus predikat atau logika predikat ya, karena disebut predikat karena kalimat ya. Nah, di sini contoh. Nah, cuman di sini mungkin bahasa pemodelan logika predikat itu susunannya terbalik, makanya disebut kenapa logika predikat ya. Misalnya di sini, ini bahasa kita, bahasa Indonesia kita yang baik dan benar mungkin ya, ada terdiri dari kalau tata bahasa itu ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Subjeknya apa? Mobil. Predikatnya apa? Berada ya. Terus ini dalam garasi itu adalah objeknya ya. Nah, jadi di sini subjek, predikat, objek. Nah, kalau kita tuliskan dalam bahasa logika predikat, kan kalau ini mah kita yang mengerti, komputer tidak paham kalimat ini. Nah, oleh karena itu kita modelkan atau kita buat representasi pengetahuannya, dinamakan logika predikat ya. Susunannya itu adalah predikat, objek pertama, objek kedua. Nah, jadi di sini predikatnya apa di sini? Misalnya berada dalam mobil, berarti di dalam predikatnya. Lalu objek pertama apa? Mobil, objek kedua garasi. Nah, ini kita modelkan seperti ini. Nah, berarti kalau begini bahasanya bisa dipahami oleh komputer gitu ya. Logika predikat namanya gitu ya. Atau ini juga sama contoh. Ini ada suara dari mana? Siapa? Ada yang mau bertanya? Dari siapa suaranya? Tadi ada suara? Gak ada. Ya. Contoh misalnya di sini logika profesionalnya adalah bahasa kitanya ya. Misalnya Rojali suka Juleha misalnya. Nah, berarti sini mana predikatnya? Berarti suka. Berarti suka, predikat dulu. Objek satunya Rojali, objek duanya Juleha. Misalnya seperti itu. Lalu logika proposisi kedua ini. Ya, Mandra suka Juleha. Berarti suka, Mandra, Juleha. Kalau kita gabungkan dua kalimat ini dengan logika proporsional ya, logika proporsional yaitu NOR-nya atau implicit not. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya kalimatnya di sini ada dua orang saya menyukai Juleha. Nah, berarti untuk memberikan pernyataannya di sini mungkin ada jealous ya antara keduanya. Berarti di sini kalimatnya jadi suka X, Y. X-nya ini siapa? Rojali ya. Y-nya berarti Juleha. N, nah dan Z suka Y, Z-nya siapa di sini? Mandra ya, Y-nya Juleha. Implicit not, nah implicit ini berarti maka ya. Maka X itu berarti Rojali, not suka berarti ini artinya tidak suka. Negasi ya, negasi suka berarti tidak suka. Berarti si X tidak suka dengan Mandra. Rojali tidak suka dengan, jadi dia bertengkar gitu ya, bertengkar gitu. Artinya dia tidak suka karena ini ada dua dengan satu wanita disukai dua laki-laki gitu misalnya ya. Nah, di sini berarti simbol penulisannya suka X, Y. Nah, ini dan Z suka Y. Nah, maka si X tidak suka dengan Z. Nah, ini penulisan dari logika predikat. Nah, kalau dengan tulisan seperti ini, komputer mungkin lebih paham dibandingkan kalau Anda menulis kalimat seperti ini. Nah, itu artinya apa? Representasi pengetahuan itu artinya pengetahuan yang ada ya ditulis ulang, ditampilkan kembali dengan bentuk yang berbeda, tapi artinya tetap sama, cuman pola penulisannya berbeda agar pola ini bisa dipahami oleh komputer. Nah,
Gimana bisa dipahami untuk logika predikatnya? Ada pertanyaan nggak sampai logika? Ada pertanyaan? Dimengerti, Bu? Ya, paham ya Andika ya tadi nanya. Jadi paham ya. Jadi itu dari tadinya bentuknya kalimat. Nah, jadi misalnya kalau nanti Anda misalnya contoh ya. Kalau kemarin kan ada yang buat paru-paru misalnya. Apa? Orang yang sakit paru-paru adalah misalnya ya adalah karena apa sih sesak napas misalnya gejalanya. Nah, kalau kita buatkan logikanya gimana gitu ya. Jadi nah mungkin untuk mudah Anda simpelkan dulu kalimatnya. Jadi di sana harus ada subjek, predikat, objek. Jadi misalnya orang itu mengalami sakit paru-paru misalnya contoh ya. Orang itu mengalami sakit paru-paru. Nah, berarti predikatnya yang mana? Berarti mengalami ya. Mengalami dalam kurung orang itu, koma, sakit paru-paru. Itu penulisan secara predikat ya, logika predikatnya. Nah, atau dengan simbol nanti kalau ya nanti ada lagi misalnya orang sakit paru-paru itu gejalanya misalnya A, NB, NC, nah itu kan ND, nah terus apa gitu ya, DEN, maka dia sakit paru-paru apa. Nah itu contoh dari logika gitu ya. Nah di dalam logika ini kita menambahkan selain and or tadi ya implies not, kita menambahkan ada kata-kata untuk arti setiap atau semua atau ada atau beberapa dengan simbol seperti ini. Nah, contoh kalimat kitanya adalah semua sapi berkaki 4 misalnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam logika seperti ini. Jadi, tadi apa? Semua itu A terbalik ya. Jadi, semua X, X-nya siapa? Sapi. Berkaki 4. Yang berkaki 4 itu siapa? Si X ini adalah sapi. Jadi, inisialisasikan dulu X itu adalah sapi. Jadi kalau kalimat kita semua sapi berkaki 4, nah penulisannya seperti ini ekspresinya. Atau beberapa sapi berwarna putih, nah berarti ekspresi penulisan representasi pengetahuannya ini. Kalau beberapa itu ya, atau terdapat atau ada. Berarti ada beberapa X, X-nya sapi, dan ini sapinya berwarna putih. Nah itu ya contohnya. Nah, atau ini contoh dari kalau kita buatkan logikanya gimana nih dari kalimat ini. Nah, oh ya di sini apa namanya kalau bahasa Indonesia adalah itu adalah predikat. Ya, adalah itu predikat. Jadi Andi adalah seorang mahasiswa. Nah, kalau kita tuliskan representasi pengetahuan cara predikatnya, logika predikat, jadi adalah dalam kurung Andi, seorang mahasiswa. Ya, atau di sini ada jawabannya sih, bisa aja menuliskannya seperti ini. Berarti mahasiswa Andi ini artinya dibacanya bahwa Andi itu adalah mahasiswa. Nah, tapi di sini Bu tekankan adalah itu adalah adalah. Adalah itu predikat ya. Elektro Andi, berarti ini artinya Andi itu adalah mahasiswa elektro. Nah, kalau begini apa nih bahasa kitanya nih? Tadi A terbalik itu adalah semua ya, atau setiap. Ada yang bisa ini? Ini kalau kita baca ya, bahasa kitanya ini apa nih? Semua X, ya semua X artinya semua mahasiswa, mahasiswanya ini jurusan elektro. Jadi X ini mahasiswa elektro. Ntar sebentar dulu sebentar, Ibu apa mute dulu sebentar aja sebentar.
Ya, mohon maaf sebentar ada ini dulu gangguan. Jadi tadi ini artinya bukan beberapa ya, semua ya, kalau terbaik itu semua atau setiap mahasiswa elektro. Nah, mahasiswa elektro maka ya adalah mahasiswa teknik gitu ya, sesuai dari bahasanya tadi apa? Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Pasti itu bisa dikatakan jika ya. Jadi kalau ini sebetulnya kalau kita bahasa ininya jika mahasiswa elektro maka mahasiswa teknik gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita baca semua mahasiswa elektro maka mahasiswa teknik. Nah, ini berarti sulit dalam kurung kalkulus. Berarti mata kuliah kalkulus sulit ya. Mata kuliah kalkulus adalah sulit gitu kalau kalimat kitanya ya. Nah, lalu ini apa nih cara bacanya nih? Yang ini ada yang bisa cara bacanya enggak nih? Ini gimana? Semua mahasiswa teknik ya. Semua mahasiswa teknik, maka mahasiswa itu akan suka kalkulus atau mahasiswa itu benci kalkulus. Gitu ya. Ini kan ada simbol atau ya. Jadi semua mahasiswa teknik ya, maka akan mahasiswa itu suka kalkulus atau mahasiswa itu benci kalkulus. Gitu ya. Seperti itu. Atau ini juga sama X-nya mungkin mahasiswa, Y-nya adalah beberapa mata kuliah tertentu. Ini kalau dibacanya berarti semua mahasiswa itu menyukai beberapa mata kuliah. Y ini artinya mungkin mata kuliah nantinya ya. Karena bahasanya ini nih, setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Jadi penulisannya jadi beberapa mahasiswa akan menyukai, semua mahasiswa akan menyukai beberapa mata kuliah. Gitu ya. Atau ini juga nih. Apa nih kalau dibaca yang ini nih. Setiap mahasiswa dan mata kuliah yang sulit dan mahasiswa itu tidak hadir di mata kuliah tersebut, maka mahasiswa itu tidak menyukai mata kuliah itu, gitu ya. Jadi maksudnya kalimatnya nih, jika mahasiswa atau setiap mahasiswa atau semua mahasiswa dan dia menghadapi mata kuliah yang sulit dan mahasiswa itu tidak akan hadir di mata kuliah itu. Kenapa? Gitu kan ya? Karena mahasiswa itu tidak menyukai mata kuliah. Gitu ya. Kalau kalimat kitanya gitu, cuman ini kita tuliskan dalam bentuk logikanya. Ini juga sama, Andi tidak hadir kalkulus gitu kan ya artinya. Nah, itu contoh dari logika. Ada pertanyaan untuk logika? Bisa dipahami? Jadi penulisan kalimat diubah menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh komputer. Itu namanya knowledge base atau representasi pengetahuan. Untuk logika ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada yang tanyakan sebelum Bu lanjutkan ke yang lain. Paham ya? Belum ada, oke. Berarti sudah paham ya. Bu lanjut ke kedua, yang jaringan semantik. Jaringan semantik ini bahasa kitanya ya, bahasa manusia kita gitu ya, diubah menjadi suatu jaringan semantik. Nah, di sini namanya jaringan itu ada simpul dan ada penghubung. Ya, simpul atau not. Nah, tadi kan gini, logika predikat, Ibu ulangi lagi di sini. Kalau logika predikat berarti ininya predikat ya. Nah, yang kan dia rumusnya logika predikat tuh predikat dalam kurung objek, koma objek gitu kan ya, atau predikat dalam kurung subjek, koma objek. Nah, kalau di jaringan semantik, nah sebetulnya apa tuh penghubungnya atau linknya itu adalah predikat. Nah, ya, di sini Ibu beri catatan penghubung atau linknya itu adalah predikat. Sedangkan not atau simpulnya itu biasanya kita sebut bisa subjek, kan ini bahasa ya, atau objek. Nah, gitu ya, bisa subjek atau objek. Ya.
Nah, di situ ya, nanti mungkin ini contoh aja di sini. Nah, ini jaringan semantik. Cara bacanya gimana nih? Kalau jaringan berarti digambarkan dengan bentuk jaringan. Ini kalau kita baca, PC merupakan komputer. Komputer memiliki monitor. Komputer merupakan alat elektronik. Nah, itu. Jadi kalimat tapi dibentuk jaringan ya, karena ini jaringan ini Pak dipahami oleh komputer mungkin ya gitu ya. Nah, ini kalimatnya. Kalimatnya tadi semua PC memiliki monitor dan hanya sebagian alat elektronik yang memiliki monitor misalnya. Bukan, sorry. Pernyataannya ini, sorry. Semua komputer merupakan alat elektronik gitu ya. Semua PC merupakan komputer dan semua komputer memiliki monitor. Nah, ini adalah kalimat yang ini ya, yang ini adalah kalimat dari gambar ini. Ya. Sebenarnya Anda membaca dari jaringan ini bisa bolak-balik. Maksudnya bisa bolak-balik itu Anda mulai dari mana gitu ya, bebas ya. Bisa Anda mulai PC merupakan komputer, komputer merupakan alat elektronik, komputer memiliki monitor. Boleh cara bacanya begitu. Atau komputer merupakan alat elektronik gitu ya. PC merupakan komputer, komputer memiliki monitor. Bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, boleh Anda menambahkan kata semua atau kata setiap atau beberapa atau gini. PC merupakan komputer. Beberapa komputer merupakan alat elektronik misalnya ya. Komputer memiliki atau semua komputer memiliki monitor. Pasti ya. Semua komputer pasti memiliki monitor. Bisa ditambahkan kalimat semua atau beberapa dari jaringan semantik ini. Nah, itu ya tadi Ibu bilang ini namanya not atau simpul. Not atau simpul ini adalah subjek atau objeknya, sedangkan linknya ini adalah predikat. Ya, kalau bahasa Indonesia itu ada predikat, subjek, objek. Seperti itu ya, tapi digambarkan dengan jaringan semantik. Kenapa ini disebutnya jaringan semantik? Nah, ya. Tadi kecilkan dulu. Nah, kenapa disebut jaringan semantik? Apa sih semantik itu? Nah, Anda harus paham. Ada yang tahu nggak semantik apa? Mungkin ada yang tahu? Semantik itu apa? Silakan kalau ada yang tahu artinya semantik. Ya. Ya, boleh Andika Budi. Apa semantik? Halo Andika. Semantik itu adalah bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Iya, betul sekali. Jadi semantik itu adalah makna artinya ya. Makna atau arti. Jadi suatu kata ya atau suatu antar kata dengan kata itu ada maknanya atau arti. Makna itu kan arti ya. Nah, betul apa yang tadi disampaikan oleh Andika ya. Jadi di sini semantik itu adalah memiliki makna atau arti. Coba Anda bandingkan dengan jaringan yang di atas. Mudah-mudahan kebaca nih ya tulisannya. Misalnya nih, contoh. Ini ada not San Francisco ke Chicago. Nah, di sini ada sih jaringannya, ada linknya. Tapi apa? Antara San Francisco ke Chicago itu apa? Apakah ibu kotanya? Apakah jaraknya berapa kilometer? Atau apa gitu kan ya, di sini tidak jelas, berarti jaringan ini tidak mengandung arti karena dia tidak memberikan penjelasan. Nah ya, tapi coba yang bawah ya, misalnya nih Anne mother of Susan. Nah ini kan jelas ada artinya, jadi artinya bahwa Anne ini adalah ibu dari Susan gitu ya. Atau Anne wife of Bill, berarti Anne ini istrinya Bill gitu ya. Nah, atau Bill husband of Anne, misalnya Bill ini adalah suaminya Anne dan seterusnya. Jadi di sini ada artinya, ya, ada makna. Nah itu yang disebut jaringan semantik. Tapi kalau yang atas ini kan tidak ada
penjelasannya, tidak ada makna, tidak ada arti, apa maksudnya. Nah, itu yang disebut jaringan semantik. Makanya di sini linknya diberi predikat, diberi arti, diberi makna supaya jelas apa hubungannya PC ke komputer. Kalau tidak ada ini ya mungkin bingung apa nih hubungannya PC ke komputer. Bisa aja PC ini atau komputer atau apa gitu kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan semantik. Betul ya? Nah, baik. Nah, ini contoh. Ini kalau dari sini ini bisa dibaca banyak ini ya. Kita mulai dari mana dulu? Bebas sih sebetulnya, tapi mungkin lebih ini bisa dari Budi ini, dari Budi. Budi pergi ke sekolah. Ya, masuknya pagi gitu kan ya. Budi naik sepeda. Sepeda punya roda. Jumlahnya 2. Sepedanya berwarna merah gitu ya. Budi kakaknya Ani gitu ya. Budi kakaknya Ani. Ani adalah wanita. Budi adalah laki-laki. Dan seterusnya ini bisa dirangkai jadi kalimat. Ya. Budi membaca buku. Judulnya Si Kancil. Si kancil adalah binatang. Binatang adalah makhluk hidup dan begitu seterusnya jaringan. Nah, nanti yang perlu Anda ketahui, not ini tadi saya sebutkan itu adalah subjek atau objek, sedangkan linknya predikat. Itu ya. Nah, dari sini jaringan semantik mudah-mudahan dipahami. Nah, untuk jaringan semantik ini bisa kita perluas. Ya, contoh misalnya, awalnya jaringannya ini. Kanari, burung kanari, is a wings ya. Is a bird ya. Bird has wings ya. Lalu bird travelnya fly ya. Nah, di sini kan bisa kita expand ini ya, bisa kita kembangkan, kita tambah. Nah, di sini untuk menambahkannya ada 3. Jadi untuk menambahkan jaringan semantik itu ada 3, yaitu objek yang sama, objek yang lebih khusus, atau objek yang lebih umum. Di sini ya. Nah, di sini contoh saja objek yang sama penguin. Nah, objek yang khusus Tweety, yang umum mungkin kita menambahkan adanya animal. Nah, ini ya. Jadinya kan tadinya awalnya canary is a bird, bird has wing, a bird travel fly. Nah, kita tambahkan yang khusus apa namanya? Misalnya tadi khusus itu apa di sini? Ketukar. Oh, khusus Tweety, yang sama, maksud Ibu yang sama dulu ya, yang sama kenari. Yang sama kita menambahkan burung kenari. Yang sama dengan kenari apa tadi? Penguin. Yang sama penguin. Penguin sama-sama burung, tapi bedanya apa? Jadi ini objek yang sama-sama jenisnya burung, tapi ada bedanya. Kalau burung dia mungkin terbang ya, bergeraknya atau jalannya, sedangkan penguin dia berjalan gitu ya. Yang khusus Tweety ini berarti sejenis kenari sama. Burung kenari itu namanya kita kenal Tweety, yang burung berwarna kuning, yang ya Tweety ya, kuning ya, ada kuning, atau kalau simbol di Twitter mah biru ya, Tweety. Nah, di sini itu khusus, karena ini kalau khusus itu berarti sama persis ya. Kalau sama jenisnya tapi beda ininya, karakter kan. Kalau burung terbang, kalau penguin juga sejenis burung tapi dia berjalan. Atau tidak hanya penguin, mungkin apa, ayam ya, ayam juga sejenis burung unggas ya, tapi dia berjalan misalnya. Nah, terus tambahan lagi yang umumnya adalah animal ya, adalah animal. Nah, kalau burung itu kan dia berarti bernapas di udara, gitu ya. Nah, ini kita bisa expand jaringan semantik itu dengan 3 kategori ini. Nah, itu. Nah, selainnya, silakan Anda baca. Untuk jaringan semantik ada pertanyaan, bisa dipahami? Silakan sebelum melanjutkan ke UAP. Paham ya? Paham, jelas. Jelas ya, paham ya. Jadi jaringan semantik itu yang tadinya kalimat tapi dibuat jadi bentuk jaringan yang memiliki arti atau makna yang tadi Andika Budi sampaikan. Ya. Nah, di sini Ibu bahas WAF. Object Attribute Value. Nah,
Jadi intinya tetap sih, kenapa ada objek, subjek itu karena kalimat ya. Kalimat itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, di sini objeknya dapat berupa fisik atau konsep, yaitu objek. Kalau atribut itu biasanya karakteristiknya atau sifat dari objek. Kalau value itu adalah nilainya atau besarannya. Kalau misalnya ada objek yang banyak memiliki atribut, kita sebut multi atribut. Ya, objeknya satu misalnya, tapi atributnya banyak gitu ya. Nah, contohnya apa sih OAP itu? Nah, contoh ini. OAP ini bentuknya tabel. Jadi kita memilah atau mengelompokkan mana objek, mana atribut, mana value-nya. Value itu ini membahas kata sifat atau jumlah dari atribut dari objek yang dimiliki. Contoh, ini objeknya satu, mangga. Tapi atributnya banyak. Mangga. Mangga itu bisa dilihat dari warna, berbiji, rasa, bentuk. Nilainya adalah warna, mangga itu ada yang hijau, ada yang orange, berbiji tunggal, rasanya ada asam dan manis. Koma ini bisa dibaca dan ya. Lalu bentuknya oval. Ya. Contoh pisang, pisang dari segi warna dan bentuk. Jadi pisang warnanya hijau dan kuning, pisang bentuknya lonjong misalnya seperti itu. Ya. Itu contoh OAF. Atau ini juga sama kita buatkan OAF-nya. Berarti rumah, kamar tidur, bola ini objeknya. Atributnya apa? Lalu value-nya apa? Ya. Rumah memiliki kamar tidur ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan seterusnya. Itu kalimat yang kita bacanya seperti itu ya. Rumah memiliki warna hijau misalnya. Kamar tidurnya berukuran 3x4. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat tapi dibentuk tabel. Itu adalah OAP. Tapi dalam membuat tabel harus ditentukan dulu mana objek, mana atributnya, mana value-nya. Gitu ya. Harus jelas misalnya gitu ya. Itu adalah OAP. Nah, untuk OAP sendiri ada pertanyaan nggak? Kira OAP lebih simpel ya. Jadi kalimat tapi dibentuk tabel. Pada saat Anda membentuk tabel, pisahkan mana objek, mana atribut, mana value. Misalnya gini. Kalau kita kategorikan untuk misalnya ke penyakit misalnya. Misalnya objeknya adalah penyakit mungkin yang sekarang corona misalnya. Objeknya corona. Atributnya apa coba kira-kira menurut Anda? Yo. Objeknya corona. Atributnya apa? Value-nya apa? Apa? Bentuk. Bentuk. Oke. Corona atributnya bentuk. Value-nya apa? Bentuknya apa nih? Bentuk dari virusnya gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Bentuk dari virusnya. Nah, misalnya corona bentuk. Nah, bentuk dia dari virusnya. Misalnya virusnya apa? Bentuknya kecil sekali sampai satuannya apa? Nano atau mikro gitu ya. Ada yang ya. Ada yang Untuk clown itu mahkota mungkin seperti itu. oh seperti itu. Terus apa lagi bentuknya selain apa tadi? Gejala, Bu. Nah, oke, gejala. Tadi misalnya kan satu objek bisa banyak atribut ya. Tadi corona atributnya dari bentuk. Bentuknya value tadi ada yang mungkin bentuknya lonjong atau kotak atau apa ya. Dan ukurannya ya nano gitu ya. Nano harus lihat pakai mikroskop ya. Nano sekian gitu ya. Nanomili enggak. Satuannya apa gitulah. Kecil sekali ya. Oke, tadi ada yang bilang apa? Corona gejala. Nah, berarti atributnya gejala. Apa aja value-nya? Mungkin apa? Panas ya. Demam atau batuk. Ya, demam, batuk, apa hilang penciuman, hilang perasa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Banyak lagi ya. Mungkin dari bentuk, gejala, terus apa gitu ya. Nah, itu contoh kalimat tapi dibentuk tabel. Anda dalam membentuk tabel ada objek, atribut, dan value-nya. Gimana bisa dipahami untuk OAP-nya? Bisa, ya? Bu. Bisa. Oke. Lanjut ke yang 4, bingkai. Nah, itu Ibu
barangkali nanti kalau ada pakai OAP membuat representasi pengetahuannya boleh gitu. Jadi makanya Ibu jelaskan dulu, nanti Anda akan kepikir kira-kira yang sesuai yang mana untuk nanti Anda membuat representasinya. Bingkai. Nah, bingkai di sini apa namanya? Bentuknya frame, sebenarnya mirip dengan OAP ya, tapi ada keterkaitannya. Mungkin Ibu langsung ke contoh saja supaya lebih pahamnya. Contoh frame tentang pohon. Nah, kalau tadi mah kan kalau di OAP mah ada objek, atribut, value. Kalau ini dia tidak bentuk begitu ya tampilannya frame ini. Jadi dalam satu tabel dia terdiri ada penjelasannya gitu ya. Jadi contoh misalnya pohon perdu. Nah, di sini spesialisnya pohon, jumlah batangnya ada 3, jenis kulitnya halus, model daunnya berganti daun gitu ya. Jadi dia selalu gugur, mungkinnya daunnya gugur. Berganti daun tuh karena daunnya bergugur, sering berguguran. Bentuk daunnya sederhana dan berlekuk, misalnya begitu ya. Nah, atau ini contoh frame. Ada ruang, ada isi. Biasanya kalau tadi kan kalau apa namanya OAP mah objek, atribut, value. Kalau di frame ruang atau slot, lalu isinya apa? Misalnya nama penyakit, penyakitnya flu. Gejalanya apa? Bersin, pusing, demam. Obatnya apa? Ultraflu, mixagrip. Tapi ini artinya jangan, ini mah cuma contoh ya. Tapi kalau itu jangan menyebut, kalau nanti hasilnya jangan kasih resep obat ya. Ibu pernah bilang kan ya kemarin, kalau namanya sistem paket tentang penyakit lebih baik mungkin ke solusi atau apa ya. Jadi di sini jangan Anda menyebutkan obatnya, cuma contoh aja. Misalnya harus pakai obat apa, ultraflu atau mixagrip. Atau misalnya apa pencegah apa solusinya, mungkin terapi uap atau apa gitu kan. Seperti itu kalau kita flu, atau makan yang hangat-hangat misalnya boleh seperti itu. Jadi ini kan ini nama flu, gejala. Anda boleh di sini solusi. Nah, solusi penyembuhan istilahnya apa aja? Misalnya diuap, minum yang hangat-hangat atau apa, misalnya boleh seperti itu ya. Ini contoh frame-frame mah slot dan isi. Nah, contoh ini. Frame ini sebetulnya mirip seperti kalau Anda pernah membuat TRD ya. TRD atau IRD yang mana satu tabel ke tabel lainnya saling link gitu ya. Misalnya di sini frame pertama dia bercerita tentang transportasi darat. Misalnya transportasi darat itu ciri-cirinya apa? Slotnya transportasi darat, isinya apa aja? Gitu ya ruangnya ya. Ada isi, ada slotnya apa aja. Lalu kita ambil transportasi daratnya, ambil karakter mobil misalnya. Mobil. Anda bercerita mobil salah satunya. Lalu mobil juga kan banyak. Diturunkan lagi. Mobil itu macam mungkin ada sedan. Lalu sedan ini bahan bakarnya apa? Misalnya ada bensin, ada solar. Ini saling keterkaitan. Contohnya gini deh kalau di Anda yang misalnya Anda bercerita mahasiswa. Nah, daftar mahasiswa. Mahasiswa itu kan banyak ya. Misalnya ambil salah satu mahasiswa, Erlangga misalnya. Erlangga ciri-cirinya gimana, alamatnya di mana, orangnya gimana. Terus Erlangga mengambil mata kuliah apa aja. Oke, mata kuliah. Lalu mata kuliah itu siapa yang ngajar, link lagi ke dosennya. Terus dan gitu, jadi saring link gitu ya. Nah, itu adalah frame. Mungkin, nah ini ada contoh di sini. Misalnya ada frame tentang kamar hotel misalnya. Nama slotnya kamar hotel. Nah, ruangnya ada apa aja di sini, ada slotnya apa aja sih kamar hotel tuh, ada spesialis seperti kamar, tempatnya di hotel, ada isinya, hotel itu berisi ada kursi, ada telepon, ada ranjang hotel misalnya. Lalu dari sini kita ini lagi, kita breakdown lagi ya. Nah, cerita kursi hotel itu apa saja, karakteristiknya gimana. Lalu telepon hotel apa aja. Lalu ranjang hotel apa aja, terus ada kasurnya apa aja gitu. Jadi saling apa keterkaitan. Jadi ada turunan-turunan. Itu adalah frame. Frame ini yaitu tadi Ibu sebutkan mirip kalau Anda membuat TRD ya kalau di database ya. Khawatir Ibu takut salah. TRD atau IRD-nya? TRD ya Bu. TRD-nya ya, mungkin lebih detail itu ya. TRD-nya. Tapi kalau TRD kan ditambah dengan ada kode primary key-nya, foreign key-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ada penggambaran frame gitu ya. Jadi frame itu ada slot ini dia yang berisi informasinya. Lalu Anda jelaskan apa saja
Jadi tapi kalau slot itu tidak terpaku itu, jadi sesuai kebutuhan aja gitu ya. Contohnya di sini aja misalnya dia bercetak kursi hotel. Nah, kursinya kan dari ukuran kursi mungkin ya, jumlah kaki kursi, kegunaannya, terus kalau ada mau nambahkan lagi mungkin bentuk kursinya gimana gitu ya. Jadi bisa banyak lah dari slot ini bisa Anda. Dan slot ini artinya adalah informasi yang disampaikan terhadap objek tersebut gitu ya. Misalnya tadi kalau Ibu ingin cerita kalau Erlangga misalnya, Erlangga itu gimana sih sifatnya? Jelaskan. Itu kan berarti informasi-informasi tentang Erlangga misalnya seperti itu ya. Nah, itu contoh frame. Untuk frame ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan untuk frame? Silahkan, Ibu tunggu sebelum Ibu lanjut. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Baik, yang kelima naskah atau skrip. Nah, kalau naskah atau skrip itu ada lebih detail. Ini mungkin masuknya jadi ke prosedural ya, apa pengetahuan yang lebih prosedural, yang detail sekali. Ya, mungkin di sini Ibu ambil contoh kasus aja ya supaya lebih paham. Jadi di skrip itu ada 6 elemen. Jadi kalau tadi OAP ada objek, ada atribut, ada value. Kalau frame istilahnya dia slot atau ruang dan isinya apa? Itu frame ya. Slot itu nanti berisi informasi. Kalau di naskah atau di skrip itu ada 6 elemen. Ya. Elemennya itu apa saja? Kondisi masukan atau input, prop ini kaitannya dengan objek yang digunakan dalam urutan peristiwa ya, prop ya. Role itu berarti perannya ya, peran atau tokoh orang itu sebagai apa, itu role. Lalu hasilnya berarti outputnya gimana ya. Lalu track itu bisa aja nanti luarannya atau jalurnya seperti apa ya, tracknya. Lalu scene-nya itu berarti urutan peristiwa ya, apa kejadian, skenarionya gimana sih, biasanya scene itu seperti itu ya. Nah, ada 6. Nah, contoh, misalnya di sini akan menjelaskan suatu skrip atau naskah kalau kita mau berangkat ke restoran. Pasti udah tahulah semuanya kalau mau berangkat ke restoran itu seperti apa. Ya, misalnya jalurnya, berarti jalurnya tracknya di mana gitu ya, track itu adalah tempat ya. Kalau kita bicara berangkat ke restoran ya berarti ke restoran, tapi ini jadinya restoran swalayan. Restoran swalayan tuh artinya tamunya melayani diri sendiri gitu ya, seperti di mana ya kalau ngambil, mungkin kalau Anda pernah makan di Ampera ya, karena kalau McD mah dilayani ya, KFC dilayani, baru ini mungkin seperti ya Ampera yang ngambil parasmanan gitu ya, namanya restoran swalayan. Perannya siapa? Berarti tamu dan pelayan. Harusnya tamu, pelayan gitu ya. Ya, tapi tamunya juga sebagai pelayan juga. Nah, prop itu artinya pendukung. Kira-kira kalau di restoran ada apa aja sih gitu kan ya? Berarti ada kasir ya, counter, ada baki, ada makanan, pasti ada uang ya, serbet, garam dan lain sebagainya. Inputnya apa? Nah, inputnya adalah tamu yang lapar, tamu yang punya uang. Gitu ya, tamu lapar, tamu punya uang gitu ya. Nah, berarti sekarang ini apa? Track ada, role ada, prop ada, input ada. Nah, berarti adegannya atau scene 1 apa? Berarti pertama masuk ya. Masuk itu apa yang Anda lakukan? Parkir mobil misalnya. Masuk restoran, kalau antri-antri sambil lihat list menu. Itu scene 1 berarti masuk. Scene 2 pesan. Tamu memberikan pesanan pada pelayan. Lalu pelayan mengambil pesanan dan meletakkan makanan di atas baki. Ya, baki. Beda pelayan juga ya, tapi nanya lalu masukkan ke baki. Terus tamu membayar. Biasanya gitu kan ya, kita sebelum makan biasanya bayar dulu ya. Ini itu pesan, lalu makan. Makan. Ya, tamu mengambil serbet, misalnya sedotan dan lain sebagainya. Tamu membawa baki ke meja kosong, terus tamu makan cepat, misalnya lagi buru-buru mungkin. Ya, terus udah selesai makan pulang. Nah, tamu membersihkan meja, tamu buang sampah, tamu meninggalkan restoran, tamu naik mobil dan pulang. Itu udah pulang.
adegan pulang ya. Lalu tadi udah ada track, ada prop, ada roll, ada kondisi masukan, inputnya apa, lalu ada scene. Yang terakhir adalah hasil. Hasilnya gimana? Tamu berarti kenyang, tamu senang, tamu kecewa, tamu sakit perut. Ini alternatif ya. Lihat kondisinya, bisa aja udah makan kan kenyang, tapi ada yang senang, tapi ada yang kecewa, mungkin harganya mahal pas bayar, mungkin tak apa ya. Bisa saja sakit perut gitu ya. Nah ini contoh dari naskah atau skrip ya. Atau contoh kedua misalnya. Contoh kedua adalah Anda melakukan ujian akhir ya. Nah, ujian akhir ini berarti kondisi inputnya apa? Mahasiswa ya yang terdaftar untuk ujian. Tracknya misalnya ujian kecerdasan buatan. Pendukungnya apa? Ada lembar soal, ada lembar jawaban, ada absensinya, ada pulpen dan lain-lain. Perannya mahasiswa dan pengawas. Mungkin tambah dosen ya, ada dosen juga. Nah, udah gitu berikutnya scene 1. Berarti persiapan pengawas ini gitu ya. Menyiapkan lembar soal, jawaban, terus DHK-nya kan gitu ya yang biasa kita alami walau kita mau ujian ya. Terus mahasiswa masuk ruangan misalnya. Nih. Nah, ini terus mahasiswa mengerjakan soal. Nih. Mahasiswa telah selesai ujian, berarti ini apa saja kalau sudah selesai ujian ya. Tuh ya. Lalu mahasiswa mengasih lembar jawabannya karena sudah selesai ya. Lalu meninggalkan ruangan. Nah, hasilnya apa? Ada yang senang mungkin ya, sebagian mahasiswa ada yang senang, lega udah ujian, ada yang kecewa, yang nggak bisa mungkin ada yang pusing juga gitu ya karena berpikir. Ada yang memaki-maki juga, mungkin nggak bisa kali dia menjawab ya. Tapi kalau yang bisa mungkin dia akan berkata atau bersyukur ya. Nah ini contoh naskah atau skrip ini adalah biasa yang kita alami sehari-hari gitu kan ya. Nah skrip ini, nah ini sangat baik untuk meramal apa yang akan terjadi. Nah ini kan biasa dari hasil observasi. Harus ada prosedur, atau kan Ibu pernah bilang pengetahuan prosedural itu kita bisa melihatnya dari hasil observasi. Melihat urutan-urutannya gitu ya. Nah misalnya biasa sih ada yang membuat waktu itu sistem pakar tentang pakar chef ya. Chef juga pakar loh itu. Kalau ahli memasak ya. Nah itu kan kalau ahli memasak berarti kan dia memperagakan bagaimana misalnya cara membuat sayur sop. Nah itu kan ada sayur sop, membuat sayur sop misalnya. Tracknya apa? Kondisi masukannya apa? Terus role-nya siapa gitu kan? Siapa yang masaknya ya berarti role itu. Terus adegan 1 apa? Misalnya kupas-kupas sayuran misalnya ya. Iris-iris apa, bumbu-bumbu misalnya dan seterusnya. Sampai akhirnya jadi chop gitu. Cara memasak sopnya pun dijelaskan. Nah hasilnya apa? Sopnya enak mungkin. Atau sopnya kurang garam atau keasinan dan lain sebagainya. Misalnya itu contohnya. Jadi naskah ini atau skrip ini bisa disampaikan kalau Anda membuat dari basis pengetahuannya yang yang telah Anda lakukan dari proses observasi gitu ya. Sampai skrip atau naskah ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Sebelum Ibu jelaskan kaidah produksinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah kaidah produksi. Nah, sebenarnya kalau kaidah produksi itu kita menggunakan logika jika maka, if then. Ya, kaidah produksi ini sebetulnya mirip seperti logika tadi, logika proporsional yang jika maka, yang mana logika itu ada ada logika penalaran induktif dan deduktif, yang mana induktif dia menjelaskan dulu premis 1, N premis 2, N premis 3, then-nya apa. Biasanya kan begitu ya. Nah, itu untuk kaidah produksi ini mirip seperti logika.
Baik. Nah, ini sebetulnya Anda bisa pilih salah satu, Anda istilah saja, ya. Anda bisa pilih istilah dari kaidah produksi ini, misalnya jika premis makanya konklusi. Kalau jika masukan makanya keluaran. Jika kondusi makanya tindakan. Jika antecedent makanya konsekuen. Nah, jika data maka hasil, jika tindakan maka tujuan. Nah, ini Anda bisa pilih istilahnya saja. Anda boleh pilih salah satu. Nah, biasanya mungkin kita lebih kenal dengan istilah jika premis maka konklusi ya. Atau ada juga yang jika antecedent maka konsekuennya apa. Ya, seperti itu. Itu biasa yang di dalam kaidah produksi ini, if then ini menghubungkan antara objek atau atribut dengan istilah seperti ini. Ini hanya istilah saja. Anda bisa pilih salah satu, tapi kebanyakan kita pakai istilah jika premis maka konklusi atau jika antecedent maka konsekuen. Biasanya dua itu sih di dalam kaidah produksi. Ini cuma definisinya saja ya. Anda baca. Nah, untuk kaidah produksi ada dua. Ya, dikelompokkan ada dua. Ada kaidah derajat pertama, yang mana kaidah ini sederhana yang terdiri antecedent dan konsekuen, atau premis dan konklusi, atau kalau data maka hasil dan lain sebagainya. Ada 6 itu ya. Yang kedua adalah kaidah meta. Kalau kaidah meta itu adalah kaidah yang antecedent atau konsekuensinya mengandung informasi tentang kaidah lain. Jadi kaidah meta itu ada turunannya. Jadi gini contohnya. Kalau kaidah pertama itu contohnya gini. Tadi ya. Jika premis 1 misalnya ya. Jika premis satunya contohnya misalnya untuk jawaban penyakit corona misalnya ya. Jika dia demam di atas 38 derajat Celcius dan misalnya hilang penciuman, dia tidak bisa mencium wangi-wangian ya. Dan pakai kata dan ya. Dan jika dia perasanya hilang, dia tidak bisa membedakan mana asin, mana manis atau pahit ya. Terus dan batuk-batuk mungkin ya, dan flu atau keluar ingusan. Kita kalau flu mah nama penyakit ya. Jadi di sini jangan bilang flu itu nama penyakit, tapi kalau kita bilang gejala bukan flu ya. Jadi bedakan antara, nanti Bu jelaskan antara gejala dengan penyakit itu beda. Kalau penyakit itu flu sebetulnya, kalau gejala itu adalah keluar cairan atau ingus dari hidung, gitu ya istilahnya. Kalau penyakitnya flu atau pilek. Pilek beda lagi. Pilek dan flu itu gejalanya beda. Nah, lalu di sana dennya, nah dennya misalnya OTG orang dalam pantauan ya. Kalau dia adalah corona gitu ya. Dia orang yang dicurigai atau penyakit corona, karena kalau tetap harus ada hasil ini ya, hasil tambahan. Kalau itu kan gejala ya. Nah, kita bisa menambahkan lagi hasil dari laboratorium seperti apa gitu ya. Nah, barulah kesimpulannya bahwa dia mungkin penyakit corona misalnya. Itu adalah kaidah derajat pertama. Nah, apa kalau kaidah meta? Nah, kalau kaidah meta itu dari konsekuen atau dari konklusinya diturunkan lagi. Tadi contohnya ya, tadi premis 1 apa, premis 2 apa, premis 3 apa, dannya apa, misalnya dannya dia penyakit corona, lalu dijabarkan lagi, jika corona misalnya, mungkin dia menambahkan lagi gejala lainnya. Jika corona, terus tambahannya mungkin hasil swabnya gimana, hasil rapid testnya gimana, maka dia positif corona misalnya begitu. Itu kaidah meta. Jadi ada turunannya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa tadi kenapa Ibu ada tambahan N-nya? Karena di sini pernyataan bisa kita menambahkan N atau menambahkan OR. Kalau OR itu kan kalau salah satu benar berarti benar ya. Kalau N harus semuanya benar. Kalau N harus semuanya benar, kalau OR bisa salah satu benar ya benar gitu ya. Nah, jadi kita sebutnya premis atau konklusi ya. Nah, ini contoh kaidah pertama, derajat pertama. Jika bersin-bersin dan pusing, maka terserang penyakit flu. Nah, ini derajat pertama, kaidah derajat pertama. Nah, ini juga sama. Jika sakit kepala dan sakit tenggorokan dan hidung tersumbat, maka ambil aspirin misalnya.
Nah, itu N. Kalau N harus benar semua. Kalau OR, jika malas belajar, or malas kuliah, then tidak akan lulus. Berarti kalau malas belajar juga tidak akan lulus ya. Atau malas kuliah juga tidak akan lulus kalau OR. Nah, kalau kaidah meta, nah ini contoh kaidah meta, ini penyakit epilepsi ya. Jika mengalami ini dan ini misalnya, dan ini, maka mengalami tipe sawan lena. Nah, ini kan berarti premis ya. Kalau jika ininya kan premis, makanya konklusi. Jadi konklusinya ini mengalami tipe sawan lena. Atau istilahnya antecedennya ini, jika antecedent 1, antecedent 2, antecedent 3, antecedent 4, maka konsekuensinya ini mengalami tipe sawan lena. Nah, itu kaidah meta. Nah, nanti di aturan keduanya, kan tadi ada jawaban mengalami tipe sawan lena ini di aturan 1 kan konklusi ya, atau konsekuen. Nah, tiba-tiba di aturan 2, antecedent atau konklusinya dipakai sebagai premis. Atau dipakai antecedent lagi. Ya, kan Ibu tadi bisa pilih premis atau antecedent istilahnya ya. Nah, ini kan berarti ada di mana nih? Di premis kan, yang tipe sawan lena itu di aturan 1, tipe sawan lena itu adalah konklusi atau konsekuen. Tapi di aturan 2, tipe sawan lena ini yang tadi konklusi dan konsekuen ini dijadikan antecedent atau premis di aturan 2. Nah, itu namanya kaidah meta. Jadi apa? Bertingkat gitu ya. Nah, jadi di sini contoh yang tadi itu, yang sebelumnya konsekuen dari aturan 1, tapi dijadikan antecedent di aturan kedua. Itu namanya apa? Yang poin ini ya, yang kaidah meta atau meta rule gitu ya. Kalau kaidah derajat pertama mah khusus, dia masing-masing aja satu. Tidak ada keterkaitan dengan aturan kedua. Nah, apa itu aturan? Jadi kalau di kaidah produksi ini, kalau nanti Anda membuat ada 5 penyakit, berarti ada 5 aturan. Gitu ya. Jadi gini, tolong dengarkan. Kalau Anda misalnya nanti ada yang membuat diagnosa penyakit paru-paru. Misalnya di penyakit paru-paru itu ada 5 penyakit misalnya. Nah, berarti itu ada 5 aturan. Aturan 1 penyakit A, aturan 2 penyakit B, aturan 3 penyakit C, dan seterusnya. Sama untuk OAF, untuk jaringan semantik, logika, atau frame, itu masing-masing ini dia turunannya ada gitu ya. Jadi kalau Anda bercerita misalnya penyakit flu misalnya kan, penyakit flu. Nah, berarti penyakit flu itu dia punya jaringan semantik sendiri. Beda dengan penyakit campak misalnya ya. Campak berarti ya dia beda lagi jaringan semantik karena gejalanya beda ya. Atau penyakit batuk. Batuk apa sih? Kalau batuk sebenarnya gejala, tapi kalau nama spesifik biasanya seperti batuk TBC atau batuk kerejan itu adalah penyakit. Tapi kalau batuknya sendiri gejala, tapi kalau nama ada batuknya ada namanya itu penyakitnya. Nah, seperti itu. Ya. Gimana untuk kaidah produksi bisa dipahami dulu? Bu izin bertanya, Boleh. untuk antecedent apa ya, Bu? Antecedent itu sebenarnya sama dengan premis ya istilahnya. Cuman antecedent ini apa sih dia ada di sini? Situasi yang terjadi sebelum, mirip ya premis juga sih. Nama ya. Fakta lah, antecedent juga fakta sebetulnya gitu. Cuman apa ya istilah bahasa Indonesianya antecedent gitu. Sama dengan seperti antecedent ini berarti sama seperti premis, masukan, kondisi, data, atau tindakan. Itu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, saya kalau di rumus juga, rumus bahasa Indonesia antecedent apa ya? Nggak terjawab sih, mungkin nggak terjawab. Jadi sebenarnya antecedent itu artinya input gitulah. Sama dengan seperti premis, kondisi, input, data. Cuma namanya antecedent gitu. Seperti ini aja, kenapa Anda namanya Andika gitu kan? Itu hanya apa ya, sebuah nama gitu ya. Artinya sebagai inputan aja gitu ya. Begitu ya Andika ya. Ya, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bertanya, Bu. Boleh, boleh.
mau bertanya tentang yang script itu, Bu. Iya, Metode yang skrip. Eh, Kenapa yang eh, skrip? berarti Bu kalau untuk konklusinya itu boleh tergantung kita ya, Bu? Konklusi hasil akhirnya. Ya, Iya, tergantung apa yang kita pikirkan. Jadi nggak terlalu menuju bahwa A itu A bisa bebas seperti itu ya, Bu? iya. Ya, sebetulnya nanti untuk output sendiri bisa aja bebas, tapi kembali lagi di sini tetap kalau ini kan kalau skrip itu karena dia ada prosedural ya, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Beda kalau dengan kaidah mah harus pasti den-nya apa gitu ya. Kalau ini bisa aja dia banyak. Tadi kan jawaban outputnya hasilnya bisa aja dia lebih dari satu sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Seperti itu. Contoh misalnya ada apa kemarin ada ibu baca sistem pakar mendiagnosa kerusakan motor misalnya. Kalau pakai skrip gimana ya? Nah, kerusakan motor tuh awalnya tentukan dulu kerusakan apa, misalnya kerusakan pada knalpotnya misalnya. Nah, terus kan kalau rusak dengan knalpotnya tahu dong gejala si motor itu apa aja ya. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Nah, cara memperbaikinya mungkin dengan tampilan skrip ini. Tahapan awalnya apa dulu? Hasilnya, nah bisa macam-macam. Apakah 100% memang udah dibetulin benar-benar jalan, bagus, knalpotnya mungkin aja masih rusak atau apa gitu kan. Berarti ini ada suatu jawaban yang bisa beragam nantinya gitu. Ya, jadi tergantung kondisi sih betulnya kalau skrip mah. Ya. Gimana tadi siapa yang bertanya ketutup ini? Siapa tadi yang bertanya? Yes, Bu itu. Oh ya yes ya yes. Iya, itu ya yes. Jadi bisa aja beragam gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, di sini nanti kan ini contoh saja dalam nanti Anda jadi kan Anda nih ada tugas kedua ya nanti. Nah, Ibu sebelum ke sini Ibu ini kan. Nanti coba Anda ini masih ada waktu tuh kan kita kuliah sampai jam 10 ya Ibu nanti udah ini diakhiri. Jadi Anda nanti buatkan latihannya ini. Nah, per kelompok ya, boleh kelompok, boleh per kelompok aja supaya ada diskusi ya. Ada latihan soal sistem pakar. Ini harus dikumpulkannya sekarang juga ya. Kan ini masih ada waktu belum nanti Anda tahu kan assignment di sana di Moodle, nanti Anda upload ya, ada submit ya jawabannya ya. Boleh tulis tangan, boleh diketik ya. Nah, ini ada latihan. Coba Anda buatkan jaringan semantik nih. Ya, supaya Ibu akan melihat bukan kemampuan mengetes Anda setelah Anda memahami materi yang Ibu sampaikan. Coba buatkan semantiknya nih. Ini adalah sejenis murai, dia hidup di sarang. Terus yang berada di atas pohon, dan buat nih jaringan semantiknya ya. Lalu yang kedua, WAF. Boleh pilih salah satu. Anda mau bercerita danau, apa bercerita stok pasar, jembatan, dan mesin mobil dengan menggunakan OAP. Tapi yang Ibu inginkan semuanya, kan kelompoknya ada berapa? Gilang ada berapa total kelompoknya Gilang? Ada 12 kelompok, Bu. Nah, 12 kelompok, ini ada studi kasusnya, ada 4, danau, stok pasar, jembatan, mesin. Nah, mungkin nanti ada 3 kelompok yang bercerita danau, ada 3 kelompok bercerita stok pasar, ada 3 kelompok jembatan, dan 3 kelompok, Aldios belum punya kelompok. Gilang? Tolong. Ya, Bu. Ya, tolong bantu Aldios belum punya kelompok katanya. Ada nggak yang masih 2 atau apa? Coba Gilang. Kalau nggak salah ada 2 kelompok, Bu, yang masih ini belum menyentuh angka 3, Bu. Ada kelompok Fikri Andrean sama kelompok Ivan, Bu. Nah, mungkin bisa Aldeos masuk ke sana ya Gilang ya, tolong di ini ya. Ya, boleh bisa, Bu. Ya, nanti Aldeos tolong hubungi Gilang ya, Gilang ketua kelasnya di sini ya. Jadi nanti Aldeos bisa masuk kelompok siapa. Jadi ini ya. Jadi nanti tugas ya itu ya. Jadi tugas untuk
ini OAP-nya Anda bisa pilih, ini ada 4, pilih salah satu, tapi dari 12 kelompok ini harus ada 4-4-nya dari 12 itu, ya. Itu untuk OAP. Lalu berikutnya script. Nah, script nih, ini juga sama, ada 12 kelompok, pilih salah satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satu kelompok. Kalau ada yang sudah pilih pergi menonton opera, yang lainnya apa? Mungkin ada yang double nggak apa-apa, tapi ini dari 12 kelompok, tapi ada 7-7-nya ada gitu ya. Entah kelompok yang mana, tapi 7-7-nya ada. Script, tahu ya? Pergi nonton opera itu bagaimana ya, tentukan dulu tracknya apa, inputnya apa, propnya apa, role-nya apa, skripnya bagaimana, skripnya, scene-nya bagaimana atau adegan, lalu hasilnya gimana. Itu untuk skrip, boleh pilih salah satu dia kelompoknya, tapi dari 12 kelompok ini harus ada ke-7-7-nya ini ya. Terakhir adalah frame. Nah, Anda buat frame. Buat frame dari automobile. Automobile itu artinya sesuatu yang otomatis. Mungkin Anda bisa bercerita mobil cerdas, rumah cerdas. Yang apa? Automobile itu artinya apa ya? Bergerak gitu ya, dapat dipantau jarak jauh gitu ya. Atau automobile namanya. Terus atau Anda bercerita personal komputer. Beda ya dengan hardware ya. Kalau personal komputer itu berarti hardware software. Ada hardware-nya, ada software-nya Anda ceritakan secara frame. Kalau hardware berarti ya hanya perangkat keras saja. Ya ini ada 3, silakan dari 12 kelompok, mungkin ada perwakilan. Dan diusahakan tidak sama ya, karena Anda membuatnya sendiri, kelompok-kelompok itu sendiri. Setelah Google Meet ini ya silakan Anda membuat Google Meet baru antar kelompok untuk diskusi, silahkan ya. Ya, jadi ini ada berapa latihan tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, silahkan Anda diskusi dan dikumpulkan hari ini juga. Kan Anda sampai jam 10, jadi nanti ada submit sebelum jam 10 kalau bisa ya. Nanti takutnya ketutup submit latihannya. Itu ya untuk latihan soal hari ini. Karena gini, karena memang kalau kita untuk Vicon kan kalau 3 jam ya lumayan. Nah, sisanya untuk latihan mandiri ya. Anda buat latihan kelompok. Berikutnya baru ini masuk ke sini, ke tugas proyek Anda. Nah ini tugas proyek Anda, tapi dikumpulkannya minggu depan kalau ini. Kalau tadi mah harus hari ini, kalau yang tadi kalau tugas kelompok yang ini, sama ya, itu yang latihan tadi juga per kelompok, ini juga per kelompok. Jadi kalau per kelompok nanti yang submitnya salah seorang aja ya, nggak mesti semuanya semuanya mensubmit. Jadi salah, misalnya kelompok Erlangga dengan siapa tuh? Nanti yang submitnya mungkin Erlangga gitu ya atau siapa gitu ya. Jadi hanya ini aja perwakilan dari, kalau semuanya kan berarti nanti 30-an ya. Tapi kalau 12 berarti nanti Ibu menerima submit ada 12 ya, kan kelompoknya ada 12, berarti nanti Ibu menerima yang submitnya ada berapa? 12 ya. Ada 12 kelompok kan yang mensubmit. Untuk minggu depan, ini harus sudah dikumpulkan terkait dengan tugas Anda. Proyek tadi misalnya Anda membuat sistem pakar diagnosa kerusakan motor misalnya. Nah, berarti apa aja yang diperlukan? Misalnya tadi ada yang membuat diagnosa dokter spesialis paru-paru, apa yang perlu dikumpulkan? Knowledge base. Anda bisa cari dari sumbernya dari buku, dari internet, atau dari mana ya. Nah, dari yang sudah Anda dapat knowledge base-nya, Anda buatkan tadi representasi pengetahuannya, Anda pilih salah satu dari 6 yang tadi Ibu sudah jelaskan. Mau bentuk logika, mau bentuk frame, script, OAF, jaringan semantik, atau kaidah produksi. Ini tugas. Kalau ini berkaitan langsung dengan proyek Anda. Ya, kalau tadi kan latihannya mah kan umum ya, latihannya umum supaya latihan ini mah sejauh mana Anda memahami tentang representasi pengetahuan ya untuk knowledge base-nya. Kalau yang tadi latihannya. Kalau ini adalah masuk langsung ke tugas Anda. Ya, ke sistem pakar Anda nanti. Nah, ini Ibu ada slide contoh. Jadi tahapannya seperti apa? Di sini ya. Nah, jadi Anda ini contoh saja misalnya dalam pengumpulan data ya untuk
langkahnya ini Anda mengumpulkan fakta dulu atau data atau informasi, lalu mau menyusun dulu fakta atau datanya dalam bentuk daftar ya dan apa saja. Nah, kalau membuat program belum ya, kita belum masuk ke mesin inferensi. Kalau ini nanti pembahasan mungkin Anda poin 1 2 ini dulu, yang 2 ini dulu. Nah, ya. Kalau ini mah belum kita bahas programnya. Bentuk ke database-nya dulu, untuk knowledge base-nya dulu. Nah, nanti contoh misalnya. Ini Ibu ambil contoh untuk membuat apa tugas untuk knowledge base-nya adalah dokter spesialis anak. Nah, Anda tahu kan dokter spesialis anak ya. Nah, misalnya dokter spesialis anak itu dia menangani penyakit anak tuh kira-kira apa aja sih? Nah, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nama penyakit yang biasa diderita anak-anak. Misalnya ya, campak Jerman, flu, pilek, kondongan, cacar air, batuk rejan. Misalnya, ya kalau Anda mau nambahkan diare apa banyak, masih banyak lagi sebetulnya. Ini contoh saja. Ini adalah misalnya penyakit yang sering diderita anak-anak misalnya ya. Nah, dari nama penyakit ini, Anda cari gejalanya masing-masing. Campak itu gejalanya apa sih? Campak Jerman misalnya, flu, pilek, kondongan, cacar air, batuk rejan misalnya. Nah, dari fakta yang sudah Anda peroleh, Anda juga kan tadi ada yang membuat kerusakan motor misalnya. Anda tentukan dulu kerusakan motornya apa aja sih? Pertama, misalnya kerusakan rem, knalpot, terus apa mesin nggak jalan misalnya, terus lampunya nggak nyala atau apalah kerusakannya banyak. Berarti kalau motor itu berarti luas ya, banyak. Kerusakan mobil pun sama. Nah, nanti dari sana kira-kira kalau rusaknya lampu itu, mungkin kalau motor jangan gejala ya, gejala mah lebih ke penyakit. Kita sebut fakta aja. Kalau rusaknya knalpot, faktanya apa aja sih? Nah, mungkin faktanya suara motornya apa gitu, gerung-gerung atau apa dan apa keluar asapnya jadi hitam atau apalah macam-macam misalnya, itu fakta-faktanya. Ya, nah baru itu kerusakan knalpot misalnya. Tuh ya. Nah, dari semua ini lalu Anda untuk mudahnya buat daftar seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini penyakitnya campak Jerman, flu, pilek, kondongan, cacar air, batuk. Lalu kasih tanda silang bahwa ini gejalanya ini, kelompokan gejala itu kan tadi mengambilnya dari sini ya. Gejalanya apa? Kan dari gejala ini mungkin ada irisan ya. Mungkin campak dengan campak Jerman ada yang sama tuh gejalanya. Flu dengan pilek ada beberapa yang sama irisan gitu ya. Nah, jadi digambarkan tabel seperti ini. Nah, dari sini misalnya Anda ingin menambah, lalu misalnya udah dibuat fakta ini, misalnya Anda mau membuat, kita ambil misalnya contoh kaidah produksi. Ibu nambahkan lagi slide di sini. Nah, mohon perhatiannya. Di sini ada berapa penyakit? Tadi penyakitnya ada berapa ya? Nah, ada 7. Kalau ada 7 penyakit, berarti ada 7 rule. Rule itu apa sih? Aturan ya. Ada 7 aturan. Berarti ini bisa kita beri nama campak ini sebagai rule 1. Ini kaidah produksi soalnya Ibu. Misalnya nanti Ibu akan ambil dari 6 representasi pengetahuannya adalah kaidah produksi. Rule 1. Rule itu nama lainnya aturan ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin aturan. Ini campak Jermannya rule 2. Rule 2. Flu-nya rule 3. Dan seterusnya, berarti ini rule ke-7. Nah, berarti Ibu mohon dipahami dulu ya. Dari fakta yang ada, data yang ada, premis yang ada, antecedent yang ada, itu istilahnya ya. Itu ada berapa? Contohnya, ini penyakit anak ada 7 rule, sorry. Nggak ada rule-nya. Rule, aturan. Nah, kalau di kerusakan motor ada 13, berarti ada 13 rule. Ya, rusak mesin, rusak knalpot, rusak lampu, rusak rem, dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada 13, berarti ada 13 rule, ada 13 aturan. Ya. Ini penyakit ada 7, berarti ada 7 rule atau 7 aturan. Nah, dari masing-masing rule ini,
dia punya gejala. Nah, tadi ya, campak gejalanya apa, flu apa, gondongan apa, cecer air, batuknya apa. Ini ya. Lalu buatkan tabel dulu untuk memudahkan adanya irisan di sini. Nah, setelah itu baru kita buatkan teknik representasi pengetahuan yang tadi Ibu jelaskan 6 model. Misalnya di sini Ibu ambil kaidah produksi. Misalnya Ibu mengambil model representasinya adalah kaidah produksi. Dipahami dulu ya, kaidah produksi. Ibu jelaskan dulu, Ibu ambil rule 1. Rule 1. Gimana cara penulisan kaidah produksi? Kaidah produksi itu kan tadi teorinya jika premis maka konklusi. Jika antecedent maka konklusi. Jika apa dan ini. Jadi urutannya begitu. Ibu ambil rule 1. Rule 1 itu tadi penyakitnya adalah campak. Penyakit campak. Nah, ini ya penyakit campak. Baru kita susun. Nah, if kan if then ya, kaidah produksi itu kan if then ya. If tadi apa aja dicampak? Demam. Ya. And ada logikanya N kan bisa N bisa or ya, tapi di sini harus benar semua. Demam, batuk, konjungtivitas, ingusan, kulit berbintik ya. Mudah-mudahan Anda tolong bantu yang ini ya. Tadi apa? Premis 1 tadi nulis demam, premis 2 batuk, premis 3 konjungtivitas, premis 4 ingusan, premis 5 kulit berbintik. Jadi N-nya tadi apa? Batuk ya. Terus apa lagi? Konjungtivitas. Dan lagi apa? Ingusan. Ingusan. Dan lagi kulit berbintik ya. Berbintik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut dennya. Nah, dennya ini adalah campak. Nah, itu kaidah produksi rule 1. Dan ini adalah kaidah derajat pertama. Jadi tidak ada hubungan beda kalau kita bilang kaidah meta, nanti campak itu apalagi ada turunannya. Gitu ya. Kita pakai yang kaidah derajat pertama, jadi tidak ada hubungan. Ini adalah aturan 1. Ibu contohkan lagi yang kedua misalnya. Aturan 2, rule 2. Rule 2-nya apa tadi? Campak Jerman. Jerman. Nah, sama. If apa? If premis. Nah, ini campak Jerman, demam, ingusan, kulit berbintik. Oh, tambahannya ada sakit kepala. Ya, ininya tidak ada batuk dan konjungtivitas. Tapi dia menambahkan sakit kepala. Oke, Ibu copy aja dari sini. Demam, kulit berbintik ada ya. Kontrol C. Ya, cepet aja di sini. Copy. Batuk gak ada. Kulit bintik. Batuk ada ya. Apa tadi? Apa aja? Sorry. Demam. Oh, ingusan, kulit berbintik hanya 4. Batuk gak ada sama konjungtivitas. Delete. Tambahannya apa tadi? N, sakit kepala ya. Sakit kepala. Kepala. Ini D-nya campak Jerman. Dan begitu seterusnya. Sampai rule ke-7. Rule ke-7 batuk rejan. If-nya batuk. N ingusan. N bersin-bersin. D-nya batuk rejan. Ya, jadi ada 7 rule. Berarti kalau ada kerusakan motor ada 13, ada 13 rule gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya mengambil kaidah produksi. Kalau OAF atau frame, nah kalau frame ya Anda pakai ini slot. Slotnya penyakit campak, gejalanya ini. Ingusan, tapi bentuknya tabel ya kalau frame ya. Demam, ingusan, kulit berbintik, sakit kepala. Lalu itu adalah campak Jerman. Anda mau nambahkan lagi solusinya gimana?
gitu ya. Kalau tidak hanya gejala dan nama penyakit di frame, mungkin menambahkan solusi penyembuhannya gimana, gitu ya. Nah, udah kegambar belum? Minimal ini dulu dipahami untuk nanti ini untuk tugas yang karena nanti ada merancang yang ini ya, yang kelompok ini dikumpulkannya minggu depan tapinya. Ya, kalau ini dikumpulkan minggu depan, Anda membuat suatu teknik representasi pengaruh dari tugas, sesuaikan dengan tugas Anda. Ya, Anda harus cari data-data referensinya, penyakit paru-paru, penyakit kerusakan motor, terus apa tadi ya, Ibu lihat ada penyakit kucing gitu ya. Mungkin kalau penyakit kucing itu masuknya ke dokter hewan ya. Nanti dokter hewannya Anda spesifikkan lagi untuk hewan apa, kucing. Tapi judul itunya adalah dokter hewan ya. Kan Ibu pernah bilang kalau sistem pakar itu adalah ahlinya dulu. Dia sebagai apa? Ya. Nggak ada dokter spesialis kucing kan nggak ada ya. Adanya dokter hewan dulu baru dia ininya ke kucing misalnya. Atau dogi atau apalah gitu ya. Ahli psikologi sama ya, ada yang psikologi misalnya psikiater atau apa gitu ya. Cari data-datanya ya, banyak di buku, banyak di internet. Gimana, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham ya? Sudah paham? Halo? Paham, Bu? Paham ya? Bang, Paham ya. Nah, Ibu sebetulnya ada contoh, tapi ternyata tadi coba diinstal malah nggak bisa ya di laptop, ada aplikasinya. Contoh apa sih, tugas atau pernah ada yang TA buat ini sistem pakar. Tapi intinya sistem pakar tuh Ibu hanya ini aja, ada screenshot dari ini. Mudah-mudahan terlihat. Ini contoh ada tampilan, misalnya tadi ini contoh ada. Jadi intinya gini ya. Nah, dalam ini contoh saja. Nanti ini juga Ibu akan berikan, tapi ini nanti buat pertemuan nanti sih. Tapi dari sekarang supaya Anda terbayang. Jadi sistem pakar itu nanti Anda di interface-nya, ini harus ada interface ya. Itu ada namanya konsultasi, itu antara user dengan ini. Ada adminnya yang membuat aplikasinya gitu ya. Nanti menambahkan gejala, kalau penyakit tambahkan gejala, nambah penyakit ke database-nya. Ya, ini contoh tuh. Jadi nanti ada keluarannya apa, nama penyakit, penyebabnya apa, pengobatan. Nah, karena Anda sudah belajar multimedia, mungkin tambahkan nanti dengan seperti multimedia, mungkin ada suara, ada video, ada image, ya. Mungkin kalau nanti ada yang membuat tentang sistem pakar ahli masak, ahli chef gitu kan, masak, kan harus ada peragaannya bagaimana cara memasaknya, gitu ya, kan ada videonya, ya. Jadi seperti itu nih. Nah, biasanya sebelum masuk mungkin kita tanya dulu ke usernya, minta datanya dari nama, alamat, usia, mungkin ya golongan darah atau apalah kalau bidang kedokteran ya, seperti ini ya. Jadi ada apa, interface inilah untuk kalau ini dengan, nah ini contoh Ibu ambil screenshot dari bengkel mobil, mungkin yang motor mungkin sama. Di sini ada menu-menu untuk konsultasinya ya. Kan dia ditanya apa kerusakannya, seperti itu ya. Nanti tampilannya mungkin bisa checklist, bisa radio button atau apalah user menjawabnya ya. Itu tampilannya nanti diinikan ada apa, gambarnya mungkin ya, kalau ini kerusakan rem atau apa gitu ya. Nah, itulah contohnya. Mungkin kalau Anda pernah lihat contoh-contoh di Google juga banyak tentang sistem pakar, mungkin dari situ Anda bisa memunculkan ide-idenya ya. Mungkin itu aja dari Ibu ya. Mungkin tugasnya Ibu tunggu di tugas yang latihannya, maksud Ibu yang latihannya Ibu tunggu sampai jam 10 ya. Anda silakan submit di Moodle-nya, di submit. Nah, nanti kalau yang tugas kelompok tadi mah ini untuk minggu depan ya, karena minggu depan Anda harus mencari dulu data. Ya, itu aja, mungkin mudah-mudahan tergambar apa yang Ibu sampaikan ya, dipahami. Apa ini untuk yang latihannya kerjaan per kelompok? Ya, untuk latihannya per kelompok. Jadi mana ya tadi latihan ini? Nah, yang ini nih ada kan ya di modelnya. Latihannya ini nanti Anda kerjakan per kelompok, silakan Anda bagi tugas, dan mungkin di sini ada latihan 1. Ya, untuk dikumpulkannya perwakilan aja. Jadi misalnya kelompoknya Yeyesnya yang ngirimin boleh gitu kan. Jadi nanti totalnya kalau tadi kata Gilang ada berapa kelompok? 12. Berarti nanti Ibu terima submitnya ada 12. Paham ya?
Paham nggak? Paham, Bu. Ya, kan di sini nih Ibu buka dulu nih Moodle-nya nih. Di Moodle, tar ya, ini teh kelas A ya. Kelas A. Nah, di Moodle-nya. Nah, nanti kan Anda pilihnya yang ini ya, yang latihan ini, yang latihan. Kalau ini tugas kan bisa minggu depan latihannya. Latihan. Nah, di sini nanti kan Anda udah selesai submit ya. Di sini kan jumlah mahasiswa memang ada 35. Kalau 35 kan sendiri-sendiri. Ini kan Ibu per kelompok. Jadi nanti Ibu nanti cek. Nanti di sini muncul submitnya pasti jumlahnya 12 karena tadi kata Gilang kan kelas ini jumlahnya ada 12 kelompok. Jadi nanti di sini akan muncul angka 12. Perwakilan aja. Misalnya tadi kelompoknya Yeyes. Siapa yang mau uploadnya YYSK, tapi tulis nanti nama kelompoknya ya, di atasnya YYS sama siapa gitu ya, 3 ya, ditulis nama kelompoknya. Di apa? Jawabannya boleh diketik, boleh tulis tangan, terus di foto apa di screen, di print apa di scan boleh, tulis tangan di scan, terus di upload. Mungkin lebih baik filenya PDF ya, lebih baik di PDF kan. Soalnya kalau PDF Ibu bisa langsung buka di sini. Nah, di sini kalau ada yang ngumpulin nih, misalnya ya Bijar mengumpulkan. Nah, kalau PDF bisa langsung terbuka di sini. Nah, gitu ya. Jadi filenya boleh PDF. Gitu ya. Gimana untuk latihannya bisa ya? Ibu tunggu hari ini. Masih ada ya. Ditawar nggak, Bu? Kenapa? Bisa ditawar nggak, Bu, sampai sore hari gitu? Jangan sampai jam 10, takutnya nggak keburu. Oh gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Ibu nanti Ibu setting lagi ya di itunya. Sampai ya Ibu tunggu hari ini tapi jangan terlalu sore lah, nah, gitu ya. Ya, baik, Bu. Iya, oke. Dan kalau yang tadi yang tugas ini mah minggu depan ya. Tugas ini minggu depan ini juga per kelompok lagi. Berarti jumlahnya ada 12 juga ya. Jadi nanti Anda submitnya di sini. Nah, yang tugas ini, tugas 1 teknik representasi pengetahuan. Nah, ini berarti sama di sini berarti nanti yang submitnya ada 12 kelompok. Itu tapi minggu depan Ibu tunggu ini mah. Minggu depan kalau bisa sehari sebelum kuliah ya. Karena nanti dikunci oleh Ibu itunya ada waktu submitnya ya. Kalau yang latihan hari ini nanti Ibu cek lagi biar bisa sampai sore gitu ya. Untuk tahu. Soalnya kalau nanti dikunci jam 10, Anda jam 11 nggak bisa upload gitu ya. Baik, itu aja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan tentang teknik representasinya untuk materi knowledge base-nya Anda pahami gitu ya. Karena ini untuk perancangan di database-nya. Nanti yang akan kita inputkan nanti ke MySQL. Ya SQL maksudnya ke Hedi biasanya. Pakai Hedi nanti. Itu aja dari Ibu. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Udah, Bu, cukup. Cukup ya. Iya. Kalau yang tabel ini nanti kalau Anda perlu biar nanti Ibu mau share juga boleh. Ini kalau nggak salah belum masuk nih yang kayak gini-gini cara ini tadi di materi ya. Karena ini sebenarnya pembahasannya nanti pas kita mau bikin coding. Kita ini cuman Ibu sampaikan dulu kan supaya nanti Anda untuk yang tugas kelompok yang minggu depannya bisa terbayang begini modelnya gitu. Kalau ini kan nanti Ibu sebenarnya nanti Ibu bahas lagi di pembuatan programnya. Itu aja mungkin. Kalau tidak ada lagi, Bu akhiri sampai di sini. Ntar Ibu ini dulu stop screen dulu. Ya, baik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu tugasnya hari ini. Dan Ibu minta juga jangan lupa Gilang, tolong ada bentuk tabel dari Excel dari kelompoknya ya, bisa di share di WA group ya supaya Ibu bisa lihat. Oke, Bu, siap, Bu. Ya, baik, itu saja. Semoga Anda di sana tetap sehat walafiat ya, jaga kesehatan sampai nanti kita bertemu lagi di kampus ITENAS ya. Baik, itu aja dari Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.